lantai. Siapa? Ya bingung minta tolong, lari juga nggak bisa nih, ada air gini kan, sulit. Jenazah laki-laki juga di dalam sini sudah dalam keadaan yang memprihatinkan. Baunya tidak begitu menyengat. Wow, suara gluduk. Hai guys, kembali lagi di video Putri Arika. Di video kali ini gue berada di bekas gedung perkantoran yang ada di Semarang. Maaf kalau suaranya agak sedikit bocor karena ini bener-bener di pinggir jalan banget ya kan. Nah ini di belakang gue guys gedungnya. Gedung ini tuh terbengkalai kurang lebih tuh udah 5 tahun. Tapi kalau firasat gue ya udah lebih dari 5 tahun sih. Ini nggak mungkin kalau baru 3-2 tahun karena bener-bener udah serem banget. Dan ini tuh lihat deh semak-semaknya tuh banyak banget gitu. Ini yang gue takutin itu adalah pertama manusia, yang kedua itu adalah hewan. Saking gue takutnya ada hewan dan di dalam itu banjir karena curah hujan yang cukup tinggi di Semarang, gue sampai pakai sepatu boot guys. Lihat deh. Nah karena di dalam itu kemarin sempat ditemukan sosok pria parubaya yang meninggal dunia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dan kita nanti bakalan eksplor ke seluruh gedung dan datang langsung ke TKP-nya karena di dalam itu banyak genangan air dan juga ditemukan jenazah gitu, jadi pasti baunya sangat menyengat gitu, sehingga gue bawa masker ya. Jadi eksplor kali ini gue bakalan pakai masker biar baunya nggak begitu menyengat guys. Semoga gue dan kameramen bisa selamat ya, karena ini tuh banyak sekali semak-semak dan genangan air gitu, udah pasti banyak nyamuk juga gitu. Jadi gue akan memutuskan pakai shovel dulu, jadi kita harus safety dulu. Setelah safety baru kita akan ekspor ke dalam guys. Jujur gue deg-degan iya, tegang iya, tapi adrenalin gue sangat ketantang juga gitu. Ini viral karena kemarin ditemukan jenazah oleh YouTuber terkenal Semarang ya, kalian pasti juga tahu. Nah gue sekarang langsung datang ke TKP-nya untuk merasakan sensasinya yang ada di dalam. Yang penting jangan lupa untuk berdoa dan tetap sopan. Oke, kita pakai shovel dulu baru kita masuk ke dalam. Wah, nyamuknya banyak banget guys. Ini bener-bener harus pakai shovel, harus. Kalau enggak kita bisa dirubungin nyamuk. Tadi saat gue lagi berdiri di sini kan lagi opening gitu kan, suara-suara dari sebelah kiri dan sebelah kanan, tapi sebelah kiri yang sangat kencang. Dan ternyata barusan gue lihat di sebelah kiri itu kayak bangunan rumah kecil gitu, mungkin dulunya tuh pos satpam gitu ya guys. Kayak di dalam situ tuh kayak rame gitu. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa gedung ini tuh terbengkalai gitu sampai sekarang. Gedung ini ditinggalkan karena sudah pindah ke gedung yang baru, sehingga gedung ini dikosongkan dan terbengkalai sampai sekarang gitu guys. Gedung ini belum dialihfungsikan untuk hal lain gitu, tapi semoga segera ya, daripada seperti ini. Ya Allah, serem banget gitu. Gede banget sih ini, semoga kita bisa ya. Yuk let's go. Ini gerbang ya guys. Nih pos satpam yang tadi gua ngomong. Jadi ini tuh gerbangnya guys. Kita masuk ke gerbang. Yuk let's go. Tidak banyak orang dan tidak banyak konten kreator yang masuk ke dalam sini. Jadi ini tuh jarang banget dijamah manusia. Sejauh ini masih di depan sini hanya didengarkan suara-suara gitu ya guys. Ini bisa dijadikan penelusuran ter-effort gue dan terserem di Semarang. Bentar, kita cek ini kedalamannya dulu deh. Penelusuran kali ini gue harus bawa pentung karena gue harus mengecek kedalamannya dan gue takut ular guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aman lah ya. Baru kali ini Putri Arika penelusuran yang penuh air kayak gini guys. Tapi kan ini di depan sini tuh banyak banget orang jualan ya. Tadi gue sempat ngobrol juga sama ibu-ibu. Katanya tuh di sini sering ada ikan guys. Coba kita mencari ikan. Tapi masa sih ada ikan? Saluran airnya itu nggak jalan, jadi karena hujan jadi numpuk di sini. Wow. Semakin ke sana semakin dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, tetap sopan, tetap yakin. Tabrakan-tabrakan energi pasti akan terjadi ya. Dan ini luas banget loh. Bener-bener luas banget. Bekas gedung perkantoran di Semarang. Wow. Ini gedung ini dibangun pada tahun 90-an. Gedung perkantoran yang cukup legend ya. Dalamnya segini nih. Untung gue pakai sepatu boot nih. Nih.
Ini kalau nggak pakai sepatu boot udah pasti basah. Ini ada pohon besar. Ini dikelilingi pohon. Gue kayak masuk ke dunia lain, sumpah ini kayak gini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kejadian-kejadian aneh di dalam gedung ini. Gue berdasarkan informasi dari ibu. Depan warung-warung itu, di depan gedung ini tuh banyak banget warung-warung. Ditemukan yaitu jenazah laki-laki juga di dalam sini sudah dalam keadaan yang memprihatinkan. Itu nyata, itu kejadian yang benar-benar nyata di depan mata. Kejadian-kejadian mistisnya pasti lebih banyak lagi. Jadi kalian harus tonton video ini sampai akhir. Wow, suara gluduk, dengeran nggak? Semoga nggak hujan deras ya. Kalau kita terjebak di dalam hujan deras, kita agak effort nih. Karena kita juga nggak bisa lari nih, becek kayak gini guys. Cerita-cerita horor di pabrik, di gedung perkantoran kan sangat banyak ya guys. Menurut gue tempat mistis itu selain di pasar, itu di gedung perkantoran, di pabrik. Perasaan gue udah mulai kayak nggak enak dan ini semakin dalam. Ini semakin dalam. Ini semakin dalam. Ada suara gluduk. Gila, ini sepanjang sampai ujung sana tuh banjir semua loh. Semangat ya teman-teman. Pertama kalinya gue penelusuran kayak gini. Nanti gue bakal ceritain kejadian lengkapnya ya. Kenapa kok bisa ditemukan jenazah di dalam sini. Permisi. Sekarang gue sudah menemukan pintu masuk ke dalam gedungnya. Nah ini di sebelah kanan gue, jadi gue bakalan masuk. Apakah di dalam banjir juga atau enggak gitu. Ini yang gue takutin sekarang tuh hujan. Kalau tiba-tiba hujan, tambah banjir kan kalau hujan. Wow, ini epic sekali sih guys. Semoga gue dan kameramen selamat ya guys. Doakan selalu. Kalian yang di rumah pasti nonton juga deg-degan. Alhamdulillah, gue menemukan sebuah pintu masuk gedungnya. Dan ini sudah penuh dengan akar. Firasat gue lebih dari 5 tahun ini. Dan ini di sini juga basah. Jadi seluruh gedung ini lantai 1 basah air. Kalau lantai 2-nya udah pasti enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dan ini di belakang gue persis itu adalah kamar mandi ya. Ada 2 gitu. Perasaan gue semakin gak enak pas masuk ke sini ya Allah. Mungkin kayaknya udah tabrakan energi di depan pintu ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang gue sudah mendekati TKP yang dimana seorang pria ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Di ujung situ guys. Baunya gak enak ya. Jadi di sini gue akan menceritakan kejadian pria yang ditemukan meninggal dunia di sini gitu. Ini masih dugaan-dugaan, belum pasti gitu. Dugaan yang pertama itu diduga pria tersebut itu jatuh di gedung ini, tapi tidak ada yang nolong. Mungkin juga tenggelam juga, udah patah-patah tulang, terus jadinya dia meninggal. Dugaan kedua, pria tersebut itu datang untuk mengambil aliran listrik atau membenarkan aliran listrik gitu. Kesetrum sehingga jatuh dan nggak ada yang nolong lagi, nggak ada yang tahu. Jadi ada 2 dugaan guys, belum pasti. Tapi semuanya masuk akal ya. Jatuh juga bisa, kesengat setrum juga bisa gitu. Pria tersebut itu datang menggunakan sepeda gitu. Memang sudah dilihat oleh beberapa warga sekitar. Cuman warga sekitar sangat berpositif thinking gitu. Oh ya udah datang pakai sepeda kok nggak keluar-keluar. Mungkin udah pulang pakai motor atau bareng temennya gitu, sepedanya ditinggalin. Dan ternyata nggak keluar-keluar, sepedanya ada di depan ya karena di dalam itu tidak terselamatkan guys. Jadi sangat disarankan buat kalian ini, bukan buat yang nonton ya, buat konten kreator, kalau datang ke sini better berdua atau bertiga, jangan sendiri. Kalau datang sendiri, kalau ada apa-apa bingung minta tolong ya. Dari gedung ini ke warga itu sangat jauh, teriak pun mungkin nggak kedengeran di dekat jalan raya kan, kena sama suara mobil motor berlalu lalang. Jujur gue nggak sendiri guys, pertama gue perempuan dan ini sangat berbahaya kalau gue sendiri. Mungkin hanya 1-2 orang yang berani kesini sendiri. Dan itu menurut gue keren banget sih, berani sendiri. Karena nyawa kita ya guys yang dipertaruhkan. Ini kalau sendirian ada apa-apa, ya bingung minta tolong, lari juga nggak bisa, ini ada air gini kan, sulit. Ini TKP yang ditemukan ya di sini ya guys. Jenazahnya sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian. Gue kira bakal digaris polisi gitu, tapi ternyata enggak. Gue sengaja pakai masker ya biar baunya tidak begitu menyengat. Jujur gue udah merinding loh guys, kayak udah merinding gitu. Jadi jenazahnya tuh kerendam air guys, udah banyak belatungnya gitu. Ini aliran airnya tuh nggak jalan, jadi kayak gini. Jadi gedung perkantoran ini ditinggalkan ya karena udah pindah ke gedung yang baru, yang lebih memadai, yang lebih modern gitu. Ya karena ini di dalam air tuh jadi jalannya tuh jadi
Berat kan? Gedung ini tuh ditinggalkan tuh dengan niat gitu, well prepare, sehingga barang-barang semuanya tuh udah pada diambil ya. Mungkin ada 1-2 meja lemari yang masih tertinggal gitu. Gedung tahun 90-an yang akhirnya ditinggalkan dan sekarang hanya menjadi sarangnya mereka yang tidak terlihat. Bayangin guys, tempat kosong, tempat terbengkalai, kotor, lembab, penuh air. Itu loh langkah kaki di situ. Lebih takut ke orang sih. Coba ke situ. Situ. Ini juga udah mulai banyak lumpur-lumpurnya juga guys. Wow, gue tuh lihat bawah tuh sambil lihat kalau ada ular gitu. Kalau ada ular tuh juga pertanda buruk loh. Jadi kalau ada ular mending go. Ini kalau yang sebelah kanan sini terbengkalai juga ini. Ini kok kayak terbengkalai juga ya? Ini gedung apa ya? Jendelanya kebuka semua guys. Di sini semakin dalam ya guys. Gue tidak memungkinkan untuk eksplor ke sini. Ini juga kayak udah kayak rawa-rawa gitu, terlalu berbahaya. Jadi sekarang kita mau ke lantai 2. Kita ke TKP udah, keliling lantai 1 udah. Sekarang kita mau lanjut ke lantai 2. Setelah lantai 2 baru kita turun lagi dan kita pulang. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Dan kalian tahu sekarang udah malam, sekarang udah jam 10 gitu kan. Semakin malam mereka semakin kuat energinya dan energi kita keserap sama mereka, jadi kita bisa kayak lebih capek, lebih lemes gitu. Karena ya kita manusia nih sama mereka makhluk yang tidak terlihat, energi kita tuh nggak match. Jangankan sama mereka makhluk tak kasat mata ya, kadang sama orang, sama teman itu kalau nggak match kita tuh jadi gampang capek gitu kalau ketemu, iya kan? Jadi kalau ke tempat-tempat kayak gini tuh pasti nanti kalau di jalan energi gue tuh kayak udah langsung berkurang 50%. Nah ini kita turunan ya, ini harus emang ekstra hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke tuh udah kelihatan ya tangganya. Sepertinya aman ya untuk ke lantai 2, jadi kita mau mencoba untuk ke lantai 2. Oke, sekarang kita mau jalan menuju ke lantai 2. Bismillah ya, bismillah. Ini nggak ada ular. Di lantai 2 udah nggak ada air, jadi kita aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan menaiki tangganya satu persatu. Kita udah mau menuju ke lantai 2. Di sini ada 2 tangga ya, sama-sama menuju ke atas. Kita langsung aja naik ke atas. Ada lantai 3 juga guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada tulisannya ya, yang dimana ini ruangan sidang. Panas ya. Di lantai 2 hawanya lebih panas. Ini kalau nggak ada lighting dari kita ini bener-bener gelap banget. Tapi nggak ada barang yang ditinggalkan ya. Bentar. Ngos-ngosan guys. Pokoknya yang penting kalian tetap fokus dan sopan, karena kita tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ini kayak ada kabel-kabel gitu ya. Ini gue ada di tengah-tengah lantai 2. Siapa? Denger gak? Waktu di tangga lantai 2 hawanya lebih panas. Di situ jelas banget suaranya. Kayak ada orang. Kayak ada yang lewat. Cewek kan? Kayak ada yang lewat. Kita di sini nggak ganggu. Per lantai tuh hawanya beda-beda. Lantai 1 hawanya dingin, tenang, tapi juga mencekam. Di lantai 2 lebih mencekam dan panas plus pengap. Kalau sampai ketangkap kamera itu bener-bener 1:1000 sih. Karena jarang banget makhluk-makhluk tak kasat mata tuh bisa tertangkap kamera karena pergerakan mereka tuh cepat banget. Mungkin kalian berpikir ya kalau poci, lollipop itu loncat, padahal mereka itu terbang. Jadi pergerakan mereka tuh cepet banget. Udah yuk. Semoga nggak di lantai 2, auranya kayak rame banget gitu. Padahal sepi ya, nggak ada orang. Kita doang guys. Kami keringetan loh. Di lantai 3 tidak memungkinkan ya. Kita tetap mengutamakan keselamatan daripada konten. Jadi kayaknya keselamatan lebih penting gitu. Maaf ya kalau lantai 3 nggak bisa, karena dari situ juga suara berisik, situ berisik, karena di atas tuh kayak ada langkah kaki gitu loh guys. Gue takutnya kalau emang manusia, kalau bukan juga atas kesepakatan tim tidak ke lantai 3, jadi gue ngikut. Lantai 2 aja hawanya udah nggak enak banget, panas banget. Beda kan sama di lantai 1 sama di luar, tapi di sini tuh lebih ngelekep gitu panasnya, pengap juga.
Yuk, nggak usah pakai. Itu nggak ada orang kan di situ? Tapi ada suara benda jatuh. Let's go. Jalan keluarnya cukup jauh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kayak semakin nggak enak gitu ya perasaannya. Ini kamar mandi ya guys. Tuh. Biasanya gue masuk loh ke kamar mandi, tapi kali ini enggak. Gue tetap punya rasa takut, cuman gue di sini berusaha untuk mengendalikan rasa takut itu. Gue teman, ada suara kan? Denger kan? Denger nggak Alhamdulillah kita udah di mobil, kita udah selesai menelusuri gedung bekas perkantoran itu, walaupun becek, terus hawanya nggak enak, tabrakan-tabrakan energi. Dan tadi tuh pas kita di luar guys, pas lagi di genangan-genangan air, gue pas ngeliat ke gedung itu kan jendelanya pada kebuka gitu kan. Itu kayak ada satu jendela tuh kayak ada sosok orang gitu yang ngeliatin. Nah karena saking penasarannya tuh dilihat pakai senter gitu kan, kalau emang beneran orang itu siapa gitu kan. Tapi pas kita senterin nggak ada. Terus di sana tuh gue tuh berasa berisik banget guys. Ada suara cewek, ada suara mesin fotokopian gitu. Terus kayak ada suara, mungkin kalau suara kayak jualan ronde ting 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 itu mungkin ya lewat ya pinggir jalan gitu, mungkin lewat ronde. Tapi kalau suara fotokopian cekrek gitu, suara fotokopian gimana sih gitu, kebayangkan itu kayak nggak masuk akal. Dan ternyata di sebelah gedung perkantoran ini ada gedung yang kosong juga. Jadi sebelah gedungnya itu tuh kosong guys. Tapi ini adalah salah satu explore ter-effort, terserem, terluar biasa. Ini bakal gue jadiin pengalaman yang luar biasa. Perasaan gue kayak mixed feeling banget. Ya gue takut, ya gue penasaran. Tapi di sisi lain gue sedih kalau misalnya ada apa-apa gimana gitu. Tapi alhamdulillah kita semuanya selamat dan kita semuanya aman. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ditunggu video-video selanjutnya. Yang belum like dulu, komen, share, dan juga subscribe guys.